Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rahma. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Lokal 4D. Nah, di sini saya akan menyajikan sebuah video untuk memenuhi tugas praktikum sederhana mengenai hukum Archimedes dan gejala kapilaritas. Yang pertama, saya akan melakukan praktek sederhana yaitu hukum Archimedes. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang hukum Archimedes. Konsep hukum Archimedes ini banyak diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, seperti pembuatan kapal laut, kemudian jembatan, pembuatan kapal selam, dan lain-lain. Intinya, semua alat yang bisa terapung itulah penerapan hukum Archimedes. Kemudian, hukum Archimedes ini adalah menjelaskan adanya gaya yang mempengaruhi benda pada suatu zat cair. Zat cair mempunyai kemampuan untuk memberikan tekanan kepada benda-benda di sekitarnya. Selain itu, zat cair juga mempunyai gaya yang diberikan ke benda-benda di sekitarnya. Pembahasan mengenai hal ini cukup menarik karena melibatkan beberapa peristiwa di sekitar kita. Suatu konsep dasar yang melandasi pembahasan ini yaitu hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes itu sendiri yaitu zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda sebesar berat zat cair yang akan dipindahkan benda itu. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktek percobaan sederhana tentang hukum Archimedes untuk membuktikan konsep benda tenggelam, terapung, dan melayang. Konsep sederhana ini banyak diterapkan dalam ilmu teknologi seperti pembuatan kapal selam dan lain-lain. Yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah 3 buah wadah atau gelas seperti ini. Kemudian 3 buah telur ayam mentah. Kemudian air secukupnya. Dan sediakan garam dapur secukupnya. Langkah percobaan yang pertama adalah siapkan semua alat dan bahan yang akan Anda gunakan dalam percobaan ini. Yang pertama, isi air pada wadah atau gelas bekas tersebut. Untuk mengisi air, usahakan jangan sampai penuh jumlah air yang harus dimasukkan. Kira-kira 1/4 dari botol tersebut yang tidak terisi air. Kita usahakan air volumenya sama satu dengan yang lain. Kemudian pembuktian benda tenggelam, masukkan telur mentah tersebut. Kemudian amati peristiwa yang terjadi ketika memasukkan telur ke dalam air yang tanpa ditambahi garam, maka telur tersebut akan tenggelam. Yang pertama, kita masukkan telur yang tidak dikasih garam. Kemudian selanjutnya pembuktian selanjutnya adalah pembuktian selanjutnya yang pertama ini, kenapa
benda atau telurnya tenggelam di dalam air yang tidak dikasih garam, karena penyebab telur ini tenggelam, massa jenis benda atau telur lebih besar daripada massa jenis zat cair, sehingga telur tersebut tenggelam. Kemudian yang kedua adalah pembuktian benda melayang. Langkah selanjutnya harus memasukkan garam sedikit demi sedikit agar telur bisa melayang. Melayang dalam arti di sini adalah telur atau benda tersebut berada di tengah-tengah wadah atau gelas tersebut, bukan melayang di udara. Untuk membuat benda melayang, kita harus memasukkan garam secukupnya. Di sini saya memasukkan setengah sendok garam dulu. Kemudian kita aduk secara merata. Usahakan garam yang kita sediakan adalah garam halus yang mudah larut dalam larutan dalam air. Kemudian kita masukkan telur. Di sini dia sudah terlihat. Kita tambahkan setengah sendok lagi. Tambahkan sedikit demi sedikit agar telur mengapung berada di tengah-tengah air. Di sini telur sudah mulai terangkat. Pada percobaan ini benda sudah terapung dengan ukuran garam yaitu 2 sendok setengah. Kemudian di sini kita tambahkan ukuran 1 sendok akan supaya dia bisa melayang. Tambahkan 1 sendok setengah. Sedikit lagi 2 sendok. Nah, dapat dibuktikan bahwa pada air yang tidak diberi garam, telur akan tenggelam, sedangkan air yang diberikan garam sebanyak 2 sendok setengah dia akan terapung ke atas, sedangkan telur yang diberi garam dengan 2 sendok saja dia akan melayang di tengah-tengah air, sehingga dapat kita simpulkan bahwa benda tenggelam itu disebabkan karena massa jenis benda telur itu lebih kecil daripada massa jenis air, atau dengan kata lain massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur, seperti ini. Kemudian pada benda melayang seperti ini disebabkan karena massa jenis air dan massa jenis benda itu sama besar, sehingga dia akan melayang seperti ini. Kemudian pada percobaan yang ketiga yaitu terapung. Benda terapung disebabkan karena jenis air lebih besar daripada jenis benda. Oleh sebab itu, dalam percobaan ini kita bisa mengetahui tentang hukum Archimedes itu seperti apa, dan mengetahui bagaimana penyebab benda itu bisa tenggelam, kemudian melayang dan terapung. Nah, yang kedua adalah gejala kapilaritas. Kapilaritas itu sendiri adalah gejala zat cair melalui celah-celah sempit atau pipa rambut. Celah-celah sempit atau pipa rambut ini sering disebut dengan pipa kapiler. Nah, gejala kapiler tersebut dipengaruhi oleh adanya adesi dan kohesi. Air dalam pipa kapiler naik karena adesi
antara partikel air dengan kaca lebih besar daripada kohesi antar partikel airnya. Berada dengan air raksa. Adesi air raksa dengan kaca lebih kecil daripada kohesi antar partikel raksa. Oleh karena itu, sudut kontak antara air raksa dengan dinding kaca atau lebih besar daripada sudut kontak air dengan dinding kaca. Zat cair akan naik di dalam pipa kapiler apabila gaya adesi lebih besar daripada gaya kohesi. Sedangkan zat cair akan turun di dalam pipa kapiler apabila gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi. Untuk mengetahui tentang gejala kapilaritas ini, kita bisa melakukan praktikum sederhana. Praktikum ini untuk mengetahui perubahan warna air yang sedang berjalan. Nah, untuk mengetahui kapilaritas air, gejala-gejala kapilaritas air ini. Yang pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 3 gelas sama tingginya. Kemudian ada kertas tisu. Kemudian ada dua jenis pewarna makanan, hijau dan pink. Kemudian cara kerjanya adalah yang pertama, siapkan 2 potong dari kertas tisu dengan lembar sekitar 1 lembar dan sekitar 1-2 inci. Kira-kira 1 lembar ini bisa kita lipat menjadi 1-2 inci lebarnya. Nah, seperti ini. Kita lakukan sama dengan tisu satunya lagi. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita menyiapkan kertas tisu tersebut, kita taruh di tempat lain dahulu sambil menyiapkan bahan yang lainnya. Yang ketiga adalah siapkan 3 gelas kosong yang terpisah, kemudian kita isi air setengahnya seperti ini. Kemudian tuangkan pewarna makanan secukupnya pada setiap gelas yang berisi air. Pewarna hijau di gelas pertama, kemudian warna pink di gelas yang ketiga. Kita aduk. Kemudian setelah kita menambahkan beberapa tetes pewarna ke gelas masing-masing, ambil salah satu kertas tisu yang telah disiapkan, kemudian tempatkan salah satu ujung kertas tisu ke dalam gelas yang airnya berwarna biru, kemudian tempatkan ujungnya ke dalam gelas yang kosong. Kita masukkan ke gelas yang berwarna hijau. Kemudian selanjutnya ambil kertas tisu lainnya, kita tempatkan salah satu ujung tisu ke dalam air yang berwarna kuning, kemudian tempatkan ujung lainnya ke dalam gelas yang kosong seperti ini. Kemudian amati percobaan ini, apakah kita melihat air berjalan ke atas. Nah, setelah dilihat airnya mulai berjalan ke atas, kemudian sekarang kita tinggalkan gelas ini beberapa jam, 1-2 jam. Setelah 2 jam kita bisa mengamati apakah air berpindah ke wadah yang satunya yang kosong ini. Nah, setelah kita menunggu beberapa jam, kita lihat kembali bahwa air naik ke atas dan berpindah sedikit demi sedikit ke dalam wadah yang kosong ini. Kemudian bisa kita simpulkan atau amati mengapa air ini berpindah ke gelas yang lain, karena
air tampaknya melawan gravitasi, tetapi dalam kenyataannya bergerak karena proses yang disebut dengan kapilaritas. Air dan kertas tisu itu lebih kuat dari kekuatan kohesi dalam air. Akibatnya air berjalan pelan-pelan dari tisu ke gelas yang satunya, sehingga kita dapat mengetahui bahwa adanya gejala kapilaritas pada percobaan sederhana ini. Mengapa air bisa berganti warna? Ketika kita mencampur dua warna bersama-sama, warna tersebut akan membuat warna sekunder baru karena kita memilih warna hijau dan pink, sehingga menghasilkan hijau yang berwarna muda seperti ini. Baiklah, itu saja praktikum yang bisa saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.